Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Dan seperti yang kita tahu ya, pada laporan inflasi kemarin Euro USD inflasinya itu naik cukup tinggi, yaitu sekitar kalau kita lihat di sini itu 8,6%. Dan memang kenaikan inflasi ini juga cukup tinggi dari yang bulan-bulan sebelumnya. Dan memang dengan kenaikan inflasi setinggi itu membuat si harga euro ini semakin terperosok ke bawah. Untuk saat ini kalau kita perhatikan si euro USD ini sudah berada pada area demand yang cukup rendah. Kalau kita lihat di sini itu demand-nya itu ada di harga 687 sampai 1200. Ya, jadi ini adalah area demand yang cukup rendah, dan area demand ini terbentuk pada tanggal, kalau kita tarik ke belakang lagi itu sebentar, kita lihat dulu sampai ke belakang sini. Kita pakai daily ya, lebih cepat. Oke, kita lihat dulu di sini. Ya, jadi si demand area ini itu terbentuk pada tanggal 17 Juli tahun 2002. Jadi memang kalau kita perhatikan si harga euro ini ya sudah cukup rendah ya, bahkan sangat rendah. Dan ini memang adalah support ya, atau resistance become support yang terakhir disentuh itu pada tanggal 3 Desember 2002. Jadi memang ini adalah area tahun 2002, dan ini bisa dikatakan sebagai area support yang masih fresh karena baru disentuh lagi pada tanggal 11 ya, 8 Juli kemarin 2022. Maka dari itu dia langsung naik ke atas, dan untuk penutupan daily-nya itu dia membentuk pin candle, yaitu itu adalah hammer. Secara kalau kita perhatikan, kita lihat dulu secara volume. Sini volume pembelian cukup besar, dan uh, kenaikan euro ini juga dipengaruhi oleh koreksi si DXY. Nah, kalau DXY ini kita perhatikan juga dia sudah mencapai area 2002 ya, ini harga tahun 2002. Dan tertingginya itu untuk hari Jumat kemarin itu ada di 107,7, dan saat ini di close di harga 106,89. Yang artinya si DXY ini kalau kita perhatikan di area daily-nya, secara daily itu dia sudah reject di area 107 ini sebanyak 3 kali ya, atau bisa dikatakan sebagai 3 hari ya dia reject di area sini. Dan untuk area support terdekatnya itu ada di 106,7 sampai 106,778. Ya, ini adalah area demand-nya dia, di mana area demand ini terakhir ditembus itu pada tanggal 6 Juli, dan dia sempat bertahan selama 2 hari ya di atas area demand ini. Ya, ini percobaan pertama, kedua, ketiga. Ini dia coba lagi untuk tembus demand ini. Dan kalau kita perhatikan memang secara daily untuk si DXY ini, karena dia membentuk hanging man di sini, di sini membentuk shooting star, maka lebih cenderung untuk melakukan koreksi. Ya, koreksi itu pertama itu ada di sini, ya di area demand ini, kemudian di 106,74 ya, sampai 106,78. Kemudian yang kedua itu ada di sini di 106,369, yang dimana ini adalah low dia sebelumnya. Ini adalah poin penting yang harus kita perhatikan untuk si DXY ya, di 106,353 sorry, karena ini adalah poin dari low dari daily dia yang di sini ya. Nah, ini adalah poin low dari daily dia yang terbentuk pada tanggal 6 Juli 2022. Kalau dia bisa break dari sini, maka potensi dia untuk turun itu ada di sekitaran harga 105 ini ya, untuk melakukan retest kembali di area breakout-nya dia. Ya, di 105 ini juga bertepatan dengan area trendline dia yang ditempatkan sebagai area supportnya. Karena kan dia juga masih uptrend ya, yang artinya kalau misalkan si DXY-nya ini masih uptrend, berarti si Euro USD juga masih downtrend. Ini trend lainnya dia. Nah, kalau si DXY ini bisa turun ke 105, artinya si Euro USD ini juga masih ada potensi untuk naik lagi ke harga 3.800 atau sampai dengan 3.500. Karena ini juga area
breakout-nya dia yang belum di-retest sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian ada buy di area 700 ya atau 800 sampai 1200, ya itu kalian bisa hold ya atau set PE saja. Dan perlu kita ketahuin ya, nanti tanggal 13 ini 13 ya, hari Rabu itu ada update mengenai itu ya, inflasi di Amerika sendiri, dan itu harus kita perhatikan ya, itu inflasi yang membaik atau tidak. Tapi kalau misalkan hasil newsnya itu baik untuk DXY, maka si DXY ini akan naik kembali ke atas, maka si euro ini bisa dapat tekanan ke bawah lagi untuk melakukan retest di area yang biru ini kembali, atau terendahnya itu ada di harga 99.069 atau di sini 117 ya, 1.117. Jadi ini adalah next supportnya si euro atau si euro USD ini. Tapi kalau kita perhatikan secara daily, yaitu dia di sini volume buyer cukup kuat. Nah, memang si DXY juga akan ada koreksi ya. Untuk minggu depan kemungkinan masih koreksi, tapi itu yang kita harus perhatikan tuh yang hari Rabu nanti. Mungkin nanti untuk future update-nya akan saya update di channel Telegram. Karena kalau untuk video ini memang dia itu hanya in time ya, atau hanya di waktu yang saat ini saja. Tapi kalau untuk yang terjadi di pasar atau yang update real time, itu tetap akan saya update di channel Telegram saya supaya lebih update-nya. Karena di channel Telegram itu akan diupdate mengikuti dari kondisi pergerakan harga pasar yang ada. Nah, ini memang lebih cenderung pergerakannya untuk naik ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dia turun break lagi ke bawah kalau dia nggak bisa break dari harga yang saat ini 1928 ya. Kalau dia naik pun ya, kalau misalkan dia naik, dia itu terdekatnya ke sini dulu ke 2400 sampai 2600. Nah, ini gerbang pertama dia. Ya, gerbang pertama dia, kemudian ini baru dia melakukan, kalau dia break dari sini, dia baru bisa retest ke area ini kembali. Ya, area sini itu ada di 3500 sampai 3800. Tapi kalau dia belum bisa break sini, atau DXY masih sideways, ya balik ke atas lagi, belum bisa break dari area demand-nya, maka ya, si Euro USD ini juga akan turun kembali ke area ini, atau dia sideways juga di harga 756 atau 717 sampai tertinggi itu 1200 sini. Ya, terendahnya pos support dia di 117 sama di 0.99096 di area sini. Tapi kalau kita perhatikan memang DXY ini akan cenderung untuk koreksi ya. Jadi mungkin untuk minggu depan atau hari Senin, hari Selasa nanti, DXY kemungkinan akan turun ya dengan support terendahnya di 106.36, dan kalau dia break dari sini, dia kemungkinan akan turun ke area sini dulu pertama di 105.4 ya, lalu keduanya itu di sini 105 pas. Oke, jadi memang mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai update dari Euro USD ini. Kalau kita perhatikan memang lebih cenderung untuk koreksi ke atas, karena juga ini dia membuat lower low-nya itu udah komplit ya, udah selesai dia membuat lower low-nya, tinggal kita tunggu dia break dari sini atau enggak. Tapi kalau dia break dari sini berarti dia terpotensi naik ke sini. Selama dia nggak break dari sini, dia berarti akan turun lagi ke bawah. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang salah, saya mohon maaf. Dan untuk lebih update-nya nanti akan saya update di channel Telegram Dina Trading ID. Ini adalah pandangan pribadi saya bagikan kepada kalian semua. Jadi silakan kalian analisa kembali dengan pandangan kalian masing-masing. Semoga video ini membantu kalian yang mau trading di Euro USD. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.